wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, kelas MBS 5D dengan NIM 1904030157. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan sedikit pandangan saya sekatan tentang pertanyaan yang kemudian diajukan oleh dosen pengampu komunikasi pemasaran. Nah, adapun pertanyaan yang diajukan oleh dosen pengampu itu, yang pertama, apa perbedaan antara komunikasi marketing level organisasi dengan kelompok dan strategi dalam komunikasi marketing level organisasi, apakah bisa diterapkan dalam komunikasi marketing level kelompok. Nah, berbicara persoalan komunikasi marketing level organisasi, maka kita berbicara tentang bagaimana tujuan organisasi dalam bisnis itu sendiri. Tujuan organisasi dalam bisnis itu bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produktivitas kerja yang sering disebut dengan kinerja, ya kan? Nah, berbicara tentang komunikasi marketing level organisasi, untuk mencapai daripada iklim organisasi yang harus lebih kondusif dalam memainkan perannya, maka harus berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan yang lebih penting daripada manajemen komunikasi marketing level organisasi itu adalah bagaimana memperhatikan dari segi manajemen, karena untuk bagaimanapun tupoksi dalam pekerjaan, apalagi dalam komunikasi marketing level organisasi, bagaimana dia harus bekerja sesuai dengan potensinya masing-masing, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam dunia bisnis. Nah, sedangkan di komunikasi marketing level kelompok itu, dia lebih kepada kehidupan sosial, keluarga misalkan. Kalau bilang dari Yanto, dalam kelompok itu dia berkaitan erat dengan norma dan peran. Norma di sini dia dimaksud sebagai persetujuan daripada orang tentang bagaimana satu kelompok dalam berperilaku. Nah, prinsip-prinsip komunikasi marketing level kelompok itu dia memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, setiap kelompok terdiri daripada individu yang diikat oleh kesamaan tertentu. Yang kedua, setiap kelompok itu memiliki anggota yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda perannya. Itu sudah dijelaskan itu bahwa setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda dalam sebuah komunikasi, dan bagaimana teknik bagaimana bisa mengetahui daripada apa yang disampaikan itu tergantung dari orang-orang yang kemudian mendengarkan dan menganalisis komunikasi tersebut. Yang terakhir itu ada bagaimana setiap kelompok itu memiliki individu unik dalam pengelompokan diri. Nah, terkait dengan itu, nah, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan. Pertanyaan kedua dari dosen pengampu itu adalah strategi yang digunakan dalam komunikasi marketing level organisasi, apakah dia bisa dipakai dalam strategi dalam komunikasi marketing level kelompok. Nah, berbicara persoalan strategi pada hakikatnya adalah perencanaan, ya kan, planning dan manajemen untuk mencapai satu tujuan dan untuk mencapai daripada tujuan tersebut. Nah, strategi dia tidak berfungsi sebagai dia tidak berfungsi hanya sebagai jalan saja. Maksudnya apa? Dia harus menunjukkan bagaimana taktik daripada organisasi operasionalnya. Dia harus bukan hanya sekedar menunjukkan jalan dalam operasionalnya, tapi dia harus bagaimana bisa memberikan atau menunjukkan daripada taktik atau gerakan-gerakan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, bilang Queen, strategi yang berkaitan dengan ada 5 hal yang berkaitan dengan strategi. Yang pertama, strategi is plan, perencanaan. Strategi is pattern,
tindakan yang konsisten, pola yang kemudian digunakan dalam sebuah komunikasi marketing. Yang ketiga, strategi is a position, bagaimana organisasi dalam menempatkan atau mengalokasikan sesuatu pada posisi itu sendiri. Yang keempat, strategi is perspektif. Kita jelas bahwa strategi itu adalah pandangan organisasi itu sendiri dalam menjalankan sebuah kebijakan. Yang kelima, strategi is a play. Dia adalah sebuah manuver dari cara bermain. Strategi-strategi yang digunakan dalam komunikasi marketing itu tidak lepas daripada strategi is play. Nah, lebih spesifiknya yang dilakukan organisasi, dia itu untuk bagaimana bisa mengalahkan daripada rival atau kompetitor, iya kan? Nah, strategi komunikasi baik secara kelompok ataupun organisasi itu merupakan penentu berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif dan efisien. Nah, antara strategi yang digunakan dalam komunikasi marketing level organisasi dan level kelompok itu dia berkesinambungan. Maksudnya apa? Setiap kita atau setiap orang itu dia harus teliti melihat keadaan. Dia menggunakan gaya komunikasi apa dalam sebuah bisnisnya agar kita mampu mencapai titik temu dalam sebuah komunikasi tersebut. Jadi antara strategi yang digunakan dalam komunikasi marketing level organisasi, dia sangat berkaitan erat dengan kelompok. Itu tergantung daripada bagaimana cara pandang kita dalam melihat keadaan tersebut dalam dunia bisnis. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.